Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita sama-sama lanjutkan kembali di pembacaan kitab Sahih Bukhari untuk malam hari ini. Masih melanjutkan di kitab ilmu, pembahasan tentang ilmu. Terakhir saya bacakan di hadis yang 68 ini, 67. Bab yang ke-10 telah saya bacakan kemarin di malam Selasa namanya, dan pekan. Sekarang kita lanjutkan di bab yang ke-11. Babu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kaila yanfiru. Bab apa yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatakhawwaluhum, menyelah-nyelai mereka, bil mau'izati, dengan memberikan mau'izah, nasihatnya, wal ilmi, dan menyampaikan ilmu, kaila yafiru, supaya tidak kalian mereka pada lari. Artinya Nabi ini menyela-nyela itu artinya ya menjadwal, bahasa kita dijadwal, memberikan nasihat dijadwal, tidak terus menerus begitu dimaksudkan. Dan juga menjadwal menyampaikan ilmu supaya mereka itu tidak lari, adalah tidak meninggalkan Nabi. Ini nasihat, artinya ya misalkan malam Senin ngaji ya, ini kan dijadwal, tidak terus, kecuali kalau beda orang. Dijadwal besok siapa, besoknya siapa, atau pagi siapa, siang siapa, sore siapa, misalkan seperti itu ya. Disela-selai orangnya biar apa, mereka itu tidak bosan, tidak lari dari nasihat tadi. 68 hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbaruna Sufyan anil A'masyi an Abi Wa'il an Ibni Mas'udin qala, berkata Ibni Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyelah-nyelahi pada kami, menjadwal pada kami dengan memberikan mau'izah, memberikan satu nasihat fil ayami, pada hari-hari, pada beberapa hari, artinya disela-selai beberapa hari, dijadwal beberapa hari. Walaupun Nabi kan prakteknya kadang-kadang kalau perlu disampaikan ya, begitu kumpul ada yang mau disampaikan, disampaikan, tidak mengenal waktu. Begitu mau menyampaikan, disampaikan ya. Dan ini biasanya perkara-perkara yang penting harus disegerakan ya. Karohatas samatil alaina, beliau itu tidak suka ya, membenci atau tidak suka as-samati, menjadikan bosan alaina, atas kami. Ini alasan Nabi, ini kan cuma metode dakwah saja, strategi supaya orang ini timbul rasa rakus untuk diberi nasihat, takut
Nabi ini kalau terus dicecar begitu, karena beliau sendiri yang menyampaikan, meskipun Nabi sendiri ya tunggal satu orang saja yang menyampaikan, khawatir orang yang diberi nasihat itu justru menjadikan bosan sama nasihat beliau, maka beliau menyela-nyelai dalam hal memberikan nasihat, ya itu tadi, kalau kecuali beda orang ataupun kalau kita mungkin dijadikan satu materi apa pembahasannya ya gitu ya. Kan sekarang banyak tata cara untuk menyampaikan ilmu itu supaya orang itu diajak sambung atau diajak orang itu berbicara soal ilmu itu nyambung. Ada mungkin kalau bapak-bapak guru itu ya masuk kelas itu mungkin kan tidak langsung menyampaikan materi atau pelajaran, mungkin ya mengepreskan anak-anak itu tanya dulu anak-anak itu ya, paling tidak kan salam kan kewajiban buat, biasa di sekolah-sekolah diwajibkan seperti itu, kemudian tanya atau di absen, paling tidak kan anak ini sudah diajak pres dulu, tidak langsung dijelek, nah ya begitu ya. Terus nanti jam sekian pelajarannya pun juga berbeda-beda sama seperti itu mungkin, ataupun dengan metode-metode yang lain ya. Kok anak didiknya ngantuk, dibikin tanya jawab atau mungkin atau diberikan tugas dan sebagainya ya. Metode seperti ini. Jadi namanya Nabi ini memberikan satu nasihat. Kalau tak cecar nasihat terus menerus, apalagi orang-orang zaman dahulu, para sahabat itu bukan awal-awalnya itu orang-orang baik. Jadi beliau menyampaikan itu supaya bisa meninggalkan kelakuan-kelakuan yang biasa dilakukan dulu dan mau menerima pelajaran-pelajaran baru yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaui, terkecuali kalau orang-orang sudah kuat. Para sahabat kuat ini tidak usah diperintah, kayak Ibnu Umar, kayak Abdullah bin Mas'ud ini ya, Abu Hurairah apalagi, justru mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketinggalan apa yang disabdakan Nabi, mereka itu betul, mereka begitu. Ini metode saja, bisa dipraktekkan juga hal semacam ini. Kalau diselang-seling lain orang itu malah lebih baik ya, dalam memberikan satu nasihat. 69. Hadatsana Muhammad bin Basharin qala hadatsana Yahya ibnu Sa'idin qala hadatsana Subah qala hadatsani Abu At-Tayyah an Anas bin Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashiru, kalian mudahkanlah mereka ya. Wala tunafiru, dan janganlah kalian bikin sulit ya, berikan mereka, bikinlah mudah ya, kalian bikinlah mudah mereka, dan janganlah kalian bikin sulit. Wabashiru, dan kalian berilah kegembiraan ya, kesenangan atau gembirakanlah mereka. Wala tunafiru, dan janganlah kalian membuat mereka lari. Lari itu dari ya lari dari nasihat tadi. Tapi dan ini banyak yang menyampaikan tentang hadis ini di mimbar-mimbar itu ya. Yashiru wala tu'afiru wala tu'ashiru itu. Bashiru wala tunafiru, itu sudah lazim itu. Mudahkanlah artinya sudahlah, menjalankan agama jangan sampai bertele-tele tapi tidak melanggar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada pilihan sama-sama boleh dia mengambil yang mudah. Kayak pernah saya contohkan untuk sholat isya itu sebenarnya waktu agama yang paling baik itu, bukan di awal waktu, bukan kalau waktu isya itu kan pernah Nabi itu sholat isya itu di sepertiga awal daripada malam, kira-kira jam 9 atau jam berapa ya, setengah 10 gitu, itu paling baiknya. Rasulullah sudah senang, artinya sepi, orang sudah pada tidur, dia munajat kepada Allah Ta'ala. Tapi
melihat daripada umatnya ini nanti keberatan, maka beliau Nabi ini mengkorbankan kesenangannya demi, kan sama-sama boleh kebuliannya, maka beliau mengambil satu yang lebih ringan, artinya dipermudah. Agama itu tidak sulit, tapi ya jangan dimudah-mudahkan sehingga kemudahannya itu menjadi melanggar, itu tidak pelanggaran ya. Kemudian jangan dipersulit, itu artinya ya sekemampuan apa yang ada pada mereka lakukan, meskipun ya kalau kita ditanya oleh seseorang, kita harus tahu siapa yang tanya. Artinya bisa memahami yang tanya ini sudah orang menjalankan Islam ini baru apa sudah lama, apa memang dia itu menginginkan sesuatu yang lain, ngetes dan sebagainya ya, kan ketahui. Lah hal-hal yang seperti ini biasanya kadang-kadang kejujuran seseorang, karena yang diberi jujur ini orang baru merasa berat, maka ya sudah. Sering Rasulullah itu memberikan satu ilmu itu yang bisa dilakukan oleh mereka, dan kita juga begitu Pak, jangan kecil tidak mau menjalankan, menginginkan yang besar. Kalau perintah yang sederhana kita lakukan, nanti diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang agak berat itu kita biasa melakukan ketaatan. Tapi kalau kecil saja kita tidak mau melakukan, nunggu yang besar ya sudah. Jangan harap kita akan yang berat akan bisa melakukan, tidak seperti itu. Digembirakan itu artinya ya tidak ditakut-takuti kalau mereka itu memang tarafnya orang ini baru taraf disenangkan, tidak apa-apa. Bahkan dalam Islam kan meskipun orang kaya, kalau itu mu'alaf kan harus dikasih, disenangkan. Oh ternyata Islam itu begini ini ya, dengan saudaranya, meskipun orang mampu ya, mu'alaf orang yang hatinya itu dalam disenangkan, memang dalam pembujuan, dalam menjalankan din ini nanti akan bertahap gitu ya, memberikan. Tapi kalau sudah kuat ya jangan dibikin orang itu lari ya. Masa tidak mampu akhirnya ya udah berat menjalankan Islam, tidak begitu. Nanti ada tahapan-tahapan untuk mendapatkan itu. Bab yang ke-12, bab man ja'ala, bab orang yang menjadikan li ahli ilmi, untuk ahli ilmu, ayaman hari-hari yang maklumatin yang ditentukan. Ini artinya orang yang menjadikan untuk orang yang ahli ilmu itu hari-hari yang telah ditentukan, yaitu tadi dijadwalkan. Jadi ada janjian untuk kumpul pengajian hari apa misalnya, yang ahli ilmu ditentukan harinya, tidak mengapa. Jadi malah harus begitu. 70 Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Mansurin ana Abi Wa'il qala kana Abdullah dan karena Abdullah dan adalah si Abdullah yudzakirun nas fi kulli khamisin. Si Abdullah tadi memberikan peringatan kepada orang banyak pada tiap-tiap hari Kamis. Kamis, hari Kamis, podo kali sing dijadwal lagi Abdullah nih. Ini kok hari Kamis harus ya tidak, ini kan Abdullah, kelonggarnya memang itu. Qala lahu rajulun, ada seseorang yang berkata kepada si Abdullah, Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman ini Abdullah ini ya. Lawaditu anaka dzakartana kullayaum. Sungguh aku ini menginginkan bahwasanya engkau itu memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kami itu tiap hari. Nah, ini permintaan si seseorang. Ya Abdurrahman, ya Allah, sungguh saya ini menginginkan kau itu memberikan peringatan, memberikan nasihat pada kami tiap hari. Tidak hanya di hari Kamis saja. Qala berkata si Abdullah atau si Abdurrahman tadi, Amma inahu yang na'uni min dzalik. Amma adapun
inna sesungguhnya kelakuan tadi yang nauni, mencegahku atau menghalang-halangi aku min dalika dari yang demikian itu ani akrahu an umillakum, bahwasanya aku itu tidak menyukainya jika membuat bosan kalian. Jawabannya gitu. Ya Firman ya Tuhan, saya ini sungguh menginginkan kau itu memberikan peringatan pada kami tiap hari. Nah, jawabannya, lah adapun itu kelakuan saya ini menghalangi saya itu yang demikian itu karena saya itu tidak suka jika kalian itu bosan dengan pemberian nasihat saya ini. Nanti kamu bosan lah itu. Jazakumullah khairan. Dulu lagi semangatnya sudah gitu ya. Setiap hari pokoknya jenengan nuwun lah misalkan gitu ya. Nah nanti suatu saat dia pegel pun namanya ya kebosanan barangkali gitu. Ganti orang lain misalkan seperti itu. Misalkan. Tapi kalau dikehendaki untuk menyampaikan ilmu bukan hanya sekedar nasihat tapi ilmu yang kalau ngaji kan pembahasannya beda-beda. Bab ilmu saja berbeda-beda. Bisa juga disampaikan. Teman saya itu mengkajikan kitab Jami Sohir, kitab Jami Sohir, dan sekarang juga di Ciman ini di hari Selasa dikajikan kitab Jami Sohir. Itu satu pertemuan itu 50 hadis, satu pertemuan 5, tapi dia baca kalau tidak ada yang tanya terus, karena yang ngaji sama dia itu orang yang rata-rata orang sudah yang sudah paham intinya gitu. Kalau nggak tanya berarti sudah paham lah gitu. Terus dibaca terus. Nanti ya minimal 50 hadis ya. Kalau ada berapa ribu hadis itu baru. Jami Sohir ya kira-kira segini. Ya, segini. Saya sendiri baru ya ngaji baru itu saja. Dapat berapa ratus hadis ini. Dan tapi hadisnya ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan dan sebagainya. Nah nanti kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari ini kita punya pertimbangan, oh hadis ini begini, hadis ini begini gitu ya. Nah, pertimbangannya ada hadis yang sahih atau nanti sahih kitab Muslim ini atau Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Jadi paling tidak kita ambil kitab induk Sahih Bukhari ini. Ada pertimbangan yang lain. Tidak bingung. Atau orang belajar fikih sebelum baca hadis itu kan ada kebingungan. Fikih itu kan pemahaman, memahami suatu ayat atau satu hadis. Nah, hadisnya belum dipelajari, dia belajar fikih ya cumpleng biasanya. Tapi kalau sudah ada pegangannya dulu, tidak jadi soal. Nah, si Abdullah ini takut kalau mereka menjadikan usaha. Wah ini dan sungguhnya aku, kata si Abdullah, atakhawalukum, aku ini menyalahi kalian dalam nasihat tadi bil mau'idhati, dengan mau'idhah, dengan nasihat kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha, adalah sebagaimana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menyelah-nyelahi kami biha dengan nasihat tadi. Ma khofatas samati alaina, beliau ini juga merasa khawatir seandainya bosan atas kami ini merasa bosan dengan, maka Nabi menyelah-nyelahi sampai dia butuh, kecuali kalau diperlukan. Dan Nabi melihat, oh engkau menginginkan itu, oh ya sudah. Kan ada juga tau orang itu menginap pada Nabi beberapa hari itu, intinya minta ini di utusan daerah lah, utusan daerah ya. Kalau dulu itu namanya amir-amir daerah, pimpinan-pimpinan daerah yang akan ilmunya disampaikan di tempatnya masing-masing. Oleh Nabi dilayani, disampaikan begini dan begitu. Nanti sampaikan di tempat kalian begini dan begitu dan lain sebagainya. Apa seperti itu? Karena mau dibutuhkan. Satu bab satu hadis tentang nasihat. Jadi nasihat itu tidak apa-apa musyawarah. Kajiannya malam apa kalau ini, tafsir malam apa, hadis malam apa, ya.
Kalau khusus untuk maidot saja atau apa nasihat saja, hari apa misalkan tidak disela-selai orangnya atau disela-selai materinya. Bab yang ke-13. Babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Bab siapa yang Allah itu menghendaki pada orang tadi dijadikan baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepahaman padanya itu terhadap din ini. Jadi kalau Allah itu berkehendak kepada seseorang ini, orang itu dijadikan baik, maka dia diberikan kepahaman. Dan dengan jalannya paham din itu bagaimana? Ngaji lah itu. Saya ingin paham din, dan tidak ngaji gitu pun. Maka ngaji ini dengan jalan harapan kita ini orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, karena supaya paham dengan din ini. Tidak mungkin orang mengingat paham din tapi dia tidak mau mengaji lah, gitu pun. Ingin paham, tidak mau ngaji lagi, bukan paham. Hadatsana Sa'id bin Ufairin qala hadatsana Ibnu Wahbin an Yunusa an Ibnu Syihabin qala. Berkatalah Ibnu Syihab, qala Humaydu Ibnu Abdurrahman sami'tu Muawiyah, aku pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis seperti ini di kalangan orang Syiah tidak diterima karena dari Muawiyah. Ya, kalau dari kalangan di luar mereka, hadis dari Muawiyah itu tidak ada yang ditolak. Muawiyah bin Abi Sufyan, hadisnya sahih kok, di Bukhari dimasukkan, berarti kan sahih. Saya pernah mendengar, kata si Umar Ibnu Abdurrahman tadi, saya pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, maksudnya khotiban, dia itu berkhutbah. Yaqulu, dia itu berkata dalam khutbahnya, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata si Muawiyah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Muawiyah jadi pimpinan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah itu menghendaki seseorang tadi dengannya, dengan orang tadi khairan, akan kebaikan, yufaqihu fid dini, dia Allah Ta'ala itu akan memberikan kepahaman pada din, dipahamkan dengan din. Jadi orang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi baik, maka dia paham dengan din, dengan agama. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, aku Nabi yang dimaksud ini, yang disampaikan oleh Muawiyah, itu qasimun, membagi, wallahu yukti, sedangkan Allah itu maha memberi. Walam tazala hadil ummatu qaimatun ala amrillah, dan tidak henti-hentinya, artinya terus menerus umat ini qaiman, selalu tegak, ala amrillahi, atas urusan Allah. La yadurruhum, tidaklah akan memadurati mereka, man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka. Jadi kata si Muawiyah menyampaikan hadisnya Nabi ketika berkhutbah, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu menjadi baik, maka dia itu akan diberikan kepahaman oleh Allah Ta'ala, akan diberikan dia itu kebutuhan soal ilmu agama ini. Dia ngaji kan dalam rangka supaya paham. Kalau ngaji supaya pinter saja rugi, nanti jadinya cuma ahli debat, pinter ngomong, ahli pidato saja, tidak paham. Artinya orang paham itu tahu ilmu dilakukan, dia paham, bukan hanya dijadikan satu. Nanti kalau seminar biar
menang hari debat biar enggak itu. Ya, belajar agamanya bukan alat untuk debat. Bukan. Tapi bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar pinter. Kalau pinter, kalau Allah takdirkan dia belajar bisa soal ilmu. Bahkan untuk ilmu itu mungkin kalau sekarang buka-buka di YouTube itu kalau soal ilmu saja ya, soal kepinterannya saja sudah. Tapi akan kehilangan keberkahan yang lain nanti tentang duduk-duduk berzikir kepada Allah mencari ilmu, dia itu akan dinaungi oleh malaikat. Tentang jalan orang yang satu jalan dimudahkan ke jannahnya tidak akan dapat ya. Apalagi mendengarkan dengan tidur, cari ilmu dengan sambil. Orang kan sering begitu. Soal dunia itu tenanan ya orang sekarang ini, ngoyo lah istilahnya. Tapi kalau soal akhirat itu ya bisa. Bahasa mungkin pulau itu ini wae. Soal agama, soal menjalankan agama itu segini wae. Tapi kalau soal urusan dunia, Masya Allah, mungkin masjid bocor dibiarkan, rumah bocor, riso. Bahkan ada orang itu saking senengnya kali bondo itu anak loro ini sih nyuntik ini megah, tapi nek sapi ini loro, cepet-cepet tunggangnya. Wah ini kan lho, tolong dari sapi ini batu sapi mati, kalau dimasuk tahun jegel kok kaget. Masya Allah. Padahal lihat anak stroke mati itu aku biasa nama. Yurah kaget orang ngomong ya. Di sapi ini mati kalau dimasuk tahun tangan ini. Loh, kaget, lemes ya. Masya Allah. Dan ini kayak umum bagi sapi ini lorong sudah mati, buku kulit nomor apa sih nomor mati. Anaknya lorong terus. Oh, santai aja, kerok isi bahaya deh. Panas semua, kena pun Masya Allah. Kadang-kadang orang itu seperti saking senangnya kalian pagi mabuk dunia meninggal sudah pun. Nah, muslimin tidak seperti itu. Jadi ini orang yang sudah dipahami oleh Allah Taala sehingga dengan ilmu din ini ragu, sehingga orang itu sudah apa yang disampaikan dan di mana saja dengan siapapun kapan saja dia mau. Yang penting yang disampaikan itu ilmu sehingga tidak pilih-pilih. Sopo to sing menyampaikan ngajine nek ngendi lah. Nek masjid sopo lah. Kelompok apa apalagi wah ini malah terlalu jauh kalau di sana ini. Dia nanti akan melihat siapa yang menyampaikan, tidak melihat apa yang disampaikan. Orang yang seperti ini walaupun disampaikan hadis, dia tidak mau. Coba tuh kayak itu, dia tidak mau. Walaupun hadis, dia kan sama saja menolak daripada qala Rasul, menolak qala Allah, menolak kalam Allah. Melihat orangnya saja. Berbahaya orang seperti ini. Sekalian gitu, tidak seperti itu. Seandainya orang orang sering melanggar, bisa menyampaikan hadis, melanggar itu urusan dia kok. Kalau hadisnya benar, kenapa kita terima? Kalau dia itu maksiat, kita tidak diurus oleh Allah Taala. Guru maksiat dia enggak. Justru orang menyampaikan ilmu, kemudian apa yang disampaikan dia kerjakan, baru dia itu mendapatkan resiko di hadapan Allah Taala. Untuk ilmu enggak. Maka Bapak sekalian, saya serukan banyak-banyaklah mencari ilmu kepada siapapun kalau yang disampaikan itu memang Quran dan Sunnah secara lurus. Dan sampai itu orangnya tidak henti-hentinya orang itu ya dalam menjalankan diri selalu tegak, dia itu menjalankan urusannya Allah Ta'ala, tidak mengurangi dia, tidak memadorti mereka. Banyaknya orang berselisih. Orang berselisih begini bilang sudah dia itu menjalankan karena apa? Dia itu kalau bahasa sekarang dia sudah punya dalil, dia menjalankan ilmu itu karena menjalankan agama karena ilmu. Wong gunung lakoni ngoten berselisih dengan dirinya, tidak masalah. Wong dicerca saja tidak masalah. Sampai kemarin itu sampai Pak pun digorok. Kalian lawan pedang kan tetap disampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Artinya ilmu tidak boleh terputus. Sampai kita jangan sampai hadis-hadis seperti terputus di lisan kita, harus kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikan orang lain. Kalau terputus sama kita tidak ada jariah. Jariah menyampaikan ilmu tidak ada. Maka sampaikan kepada orang lain menyampaikan, maka kita dapat. Murid dia menyampaikan lagi, kita dapat lagi. Masya Allah, Masya Allah. Inilah pentingnya. Kalau mengandalkan amalan kita sendiri, masuk jannahnya agak bahasa kita agak kesulitan. Kita menginginkan pahala itu mengalir kepada kita sebab apa yang kita sampaikan kepada orang lain.
dan orang lain menjalankan. Jadi orang posisi tidak masalah. Kalau ada tamu dari Garut mau menitipkan anaknya di Cimahi dari Garut itu, ya tadinya saya dulu majunya begini, sekarang begini. Ya, kalau dengar kemauan, dulu pinternya itu jangan sampai guru-gurunya yang dulu jangan. Lalu iso maca Quran iso guru dhisik apa dicerca. Kalau ada kekurangannya sama, kita semua ada kekurangannya, ambil kesempurnaan tidak ada. Banyak guru malah bagus kok. Tidak usah mengurusi dia itu kelompok ini kelompok enggak. Kalau saya sampaikan saya tidak punya kelompok, saya tidak punya aliran. Kalau mau menempatkan anak di sini, kalau menginginkan seperti jenengan, saya kira tidak ada. Tidak punya gila istilahnya seperti itu. Apa yang saya dari Pak Sunnah yang saya yakini itu benar, ya sudah saya lakukan. Kalau saya belum tahu dan saya mendapat itu, saya akan lebih belajar. Tidak dapat hadis tidak cocok sama saya terus ditolak, udah lihat dulu praktek-praktek yang dilakukan oleh saudara kita berbeda dengan kita. Jangan lekas-lekas bid'ah, jangan-jangan malah kita belum tahu. Malah kita sebutkan kalau memang tidak sesuai dengan ilmu hadis ataupun Al-Quran, ajak ngaji. Kalau mereka di stop Pak, bertahun-tahun dia itu menuntut ilmu dia itu juga berkeinginan ingin menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kok. Jadi yakini, ini dari guru saya, dari kiai saya. Bahkan kata dia, saya bersanad dari kiai itu. Bahkan pun sepuluh ini bersanad. Kalau kemarin beri jasa kok pun. Dan pun. Kalau kita langsung larang, diajak saja ngaji. Ketika tahu, lah ini kok beda lah ini. Jadi kan beda ini kali hadis berarti kan begitu pena. Kalau ngaji dengan ada kitabnya. Loh saya lakukan kok begini, lah ini hadisnya begini kok. Ya tulisannya ngono, muline ya ngono, karepe ya ngono kuwi lah. Itu kan dirampung, tidak usah banyak kita memperdebatkan. Tapi kalau berdekat tangan kosong ini pun, apalagi kilawakola katanya lah itu. Bukannya tenteng. Ya itu kan dilarang kilawakola. Sekalian hal semacam ini jangan dibatasi kita itu untuk menuntut ilmu dengan cara yang lebih daripada kita. Masing-masing kita kan punya kelebihan, punya kekurangan. Barangkali suatu saat kita memberikan nasihat, suatu saat kita menerima nasihat. Kan kayak kemarin terus menyampaikan pun dipalingi warning oleh Rasul. Bisa jadi orang yang kamu sampaikan ilmu itu orangnya lebih pinter. Tidak apa-apa. Menyampaikan ilmu, kita berkhutbah, kita berkultum, kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan pengajian, ternyata yang hadir itu lebih pintar, tidak mengapa. Wong pretai balihu walau ana ya kok sudah sing kampet kula niku. Pun ada kata tambah mantap orang yang mendengarkan. Bab yang ke-14. Bab fahmi fil ilmi, bab kepahaman pada ilmu. Hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyan qala li ibnu Abi Najih an Mujahidin qala. Ya. Berkata kepadaku, kata si Sufyan ibnu Najih. Ibnu Najih berkata kepada si Sufyan ini. Lah si Najih ini dia mendapat dari gurunya namanya Mujahid ini. Qala berkata Mujahid, Sohib tu aku itu menemani ibnu Umar ila Madinati menuju Madinah atau ke Madinah. Kata si Mujahid, saya ini dulu pernah menemani si Ibnu Umar ini ketika ke Madinah atau ya di Madinah. Falam asma'hu, maka tidaklah memperdengarkannya. Yuhadisu, dia itu menghadiskan, hanya tidak mendengarkannya dari dia itu menceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi Rasulullah. Si siapa namanya, si Ibnu Umar tadi kata Mujahid, saya belum pernah mendengarkan dia menceritakan ini hadis dari Nabi gitu loh. Illa kecuali hadisan wahidah, dan satu hadis saja.
Ketika bersama Mujahid ini, Ibnu Umar itu cuma menyampaikan satu hadis saja, tidak menyebarkan yang lain dari Nabi kecuali satu hadis saja. Apa itu? Qala berkata apa Ibnu Umar, kuna adalah kami dulu inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'utia, maka diberikan atau didatangkan bijumarin, dengan jumar. Jumar itu kalau di sini ini kelapa, itu ada kelapa blarak yang nom nih. Yang kita namanya pondok. Blarak yang paling nom itu, paling mudah, itu enak. Ya kalau orang nebang pohon kelapa kemudian diguncang, dikuncer ini ada yang masih nom itu enak lah ini, tapi kurma. Apa itu namanya? Mancung sih nom itu. Mancung, manggar yang masih muda, belum keluar sebenarnya. Dikasih itu. Dan dimakan oleh Nabi dan para sahabat itu. Pakola, maka bersabda Nabi, ina min sajari, sesungguhnya dari pohon itu sajarotan, ada satu pohon, masaluha, permisalannya pohon tadi kamasalil muslimin, seperti permisalannya seorang muslim. Makan itu ngepasi, kan? Nabi sabdakan sekalian, ada satu pohon yang pohon itu permisalan seorang muslim. Kata si Ibnu Umar, fa'aradtu, maka aku itu berkeinginan, akulah, bahwasanya aku itu mengatakan, aku berkeinginan mengatakan. Nabi memberikan sabda itu, saya berkeinginan jawab masalah itu. Ya nahwatu, kata si Ibnu Umar, batin itu rumah. Maksudnya gitu, perumpamaan orang muslim ini. Fa'idah, maka ketika itu anak aku itu Umar itu asbor, orang paling kecil kaum di kalangan itu, saya orang paling kecil kok. Pasakatu, maka aku diam, tidak menjawab, tak batin saja. Apa yang dikatakan Nabi tadi adalah Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nahwatu, dia itu adalah pohon tadi, adalah pohon kurma. Hadis yang senada dengan ini kan sudah lewat ini, torofnya di hadis-hadis yang sebelumnya, di hadis yang ke-61 sudah ada. Nah hadis ini banyak dijadikan bab oleh Imam Bukhari. Biasanya dijadikan bid'ah bab ini, dia mendapatkan dari bid'ah banyak, dan itu pun redaksinya juga agak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kan kalau itu bentuk pertanyaan, kalau ini ya pertanyaan tapi tidak kayak model pertanyaan tidak dilemparkan, cuman Nabi itu memberikan satu ungkapan. Nah, sesungguhnya ada pohon, yang pohon itu perumpamannya seorang kaum muslimin. Langsung nebak si Ibnu Umar, oh itu pohon kurma. Gagas yang dia berkeinginan itu, cuman dia itu paling kecilnya di kalangan kaum itu, perkumpulan paling kecil. Saya lebih baik diem lah. Wong sahabat-sahabat yang senior orang yang tua diem kok, saya tak diem saja. Nanti tidak sing tua isin lah mungkin gitu ya. Dan lah ternyata betul ini dia juga adalah pohon kurma. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, banyak ya ilmu-ilmu yang didapatkan di orang-orang yang bersama Nabi itu sewaktu-waktu pas makan, ternyata Nabi juga memberikan ilmu seperti ini. Sing dipaham nih gitu, bisa jadi dijadikan satu jadi untuk penyampaian ilmu. Artinya seorang guru itu membawa alat-alat supaya permudah itu tidak masalah ya. Pakai apa itu tidak apa-apa. Bahkan dijadikan satu kalau orang sekarang kan misalkan praktek mengkafani mayit, kemudian prakteknya wong tenanan dan walaupun bukan mayit, prakteknya itu udah ada apa-apa, malah lebih mengenai.
bukan ngomong tidak hanya teori tapi praktek. Kalau Nabi ini kan kayak praktek, mangan mayang yang muda dari kurma kemudian dijadikan kurma ini sebagai alat Nabi untuk menyampaikan ilmu perumpamaan kaum muslimin. Muslimin kan kayak kurma gitu, semuanya tidak terbuang, banyak manfaatnya. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pak Abu Qoli Belajar Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.